Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak doakan agar kalian selalu senantiasa dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa untuk senantiasa mencuci tangan dengan sabun. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke materi hari ini. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan menjelaskan tematik tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 4, 5, dan juga 6. Sumber energi apa yang paling banyak kamu gunakan dalam kegiatan sehari-hari? Setiap hari, Nina memanfaatkan energi untuk melakukan aktivitas. Misalnya, Nina berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Energi yang digunakan Nina adalah energi gerak dan energi kimia. Energi gerak yang dihasilkan Nina untuk mengayuh berasal dari makanan yang dimakan Nina. Makanan tersebut mengandung energi kimia. Jadi makanan bisa menghasilkan energi kimia untuk tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Menjelaskan hak dan kewajiban penggunaan energi listrik. Kita berhak menggunakan listrik untuk memenuhi kebutuhan. Kita juga memiliki kewajiban untuk menghemat penggunaannya, agar sumber energi tersebut dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lebih lama. Penghematan energi listrik juga dilakukan untuk mengurangi biaya penggunaan energi serta menghindari pemanasan global akibat penggunaan bahan bakar fosil sebagai pembangkit listrik. Indonesia mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah. Salah satunya berasal dari laut. Hasil yang diperoleh dari laut seperti ikan dan juga garam. Masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, mereka dapat memanfaatkan sumber daya dari laut untuk membuat ikan asin dan garam. Pengeringan ikan asin dan pembuatan garam membutuhkan energi panas dari matahari. Perhatikan gambar-gambar berikut. Aktivitas pada gambar di atas menggunakan bahan dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya kalau kendaraan berarti kita menggunakan bensin. Bensin berasal dari minyak bumi. Minyak bumi berasal dari fosil atau makhluk hidup purbakala, sehingga kalau nanti minyak buminya habis, maka tidak dapat diperbaharui lagi. Untuk itu, pergunakanlah dengan bijak. Selanjutnya gambar yang kedua, bisa kalian lihat adalah penggunaan kompor gas. Kompor gas di sini tentu saja bahan bakar utamanya adalah menggunakan gas bumi. Gas bumi juga tidak dapat diperbaharui jika habis, maka dari itu pergunakanlah seperlunya saja dan dengan bijak. Menjelaskan manfaat kerjasama dalam menjalankan hak dan kewajiban. Sebagai pengguna sumber daya alam, manusia harus bekerja sama untuk tetap menghemat penggunaan energi yang berasal dari alam. Jika manusia berhak memanfaatkan sumber daya alam, manusia juga berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan sumber daya tersebut agar tidak cepat habis. Apa yang terjadi jika kita menggunakan sumber daya tersebut secara besar-besaran atau tidak terbatas? Ya, tentu saja sumber daya tersebut akan cepat habis. Apa yang sebaiknya dilakukan agar sumber daya tersebut tidak cepat habis? Benar, dengan cara kita harus menghemat penggunaannya dan mempergunakannya secara bijak. Kita berhak menggunakan bahan bakar. Ingat, tetapi kita juga wajib untuk menggunakan bahan bakar tersebut secara bijak. Ayo berkarya.
Ayo ajak masyarakat di sekitarmu untuk ikut menghemat energi. Tugas kalian adalah buatlah sebuah poster yang menarik tentang cara-cara menghemat energi. Lalu sertakan gambar pada postermu supaya postermu lebih menarik perhatian. Lalu jangan lupa gunakan kalimat imbauan yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Contoh poster ada pada gambar di layar. Kalian boleh mengajak untuk menghemat air ataupun boleh mengajak menghemat listrik. Selanjutnya adalah menjelaskan manfaat sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Bacalah teks sumber daya alam Indonesia di bukumu dengan seksama. Bisa dilihat pada halaman pada buku Bupena, halaman 86 sampai 87. Yang pertama adalah Pulau Sumatera. Pulau Sumatera memiliki banyak pegunungan. Kondisi ini dimanfaatkan manusia untuk menanam tanaman budidaya seperti kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan juga kelapa sawit. Pulau Sumatera pun kaya dengan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan juga timah. Kelapa sawit dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan minyak goreng. Minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. Selanjutnya adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai. Daerah pegunungan dan dataran tinggi merupakan tanah perkebunan teh, kopi, dan juga kina. Dataran rendah Pulau Jawa merupakan lahan persawahan yang tersubur di Indonesia. Salah satunya daerah Karawang yang terkenal dengan lumbung padinya. Pesisir pantai Jawa juga banyak dimanfaatkan untuk budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Nah, istimewa sekali ya Pulau Jawa. Selanjutnya adalah Pulau Kalimantan. Sebagian besar Pulau Kalimantan adalah dataran rendah dengan hutan yang lebat. Hutan-hutan ini merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Hutan Kalimantan dimanfaatkan oleh manusia untuk ditanami berbagai sumber daya alam, seperti kelapa sawit, karet, dan juga rotan. Sumber daya alam ini harus diolah sebelum dijual. Kelapa sawit dapat diolah menjadi minyak goreng. Getah karet dapat diolah menjadi ban. Rotan dapat diolah menjadi kerajinan tangan. Kalimantan juga kaya akan hasil tambangnya, seperti minyak bumi dan juga batu bara. Yang keempat adalah Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi menghasilkan sumber daya alam berupa pala dan juga jagung. Jagung dimanfaatkan manusia sebagai makanan. Pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Daerah di sepanjang pantai Sulawesi dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Pulau Sulawesi juga menghasilkan barang-barang tambang seperti aspal. Aspal dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya. Yang terakhir adalah Pulau Papua. Sebagian besar wilayah Pulau Papua berupa hutan konversi dan juga hutan lindung. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua. Sagu dimanfaatkan manusia sebagai makanan pokok. Papua juga menghasilkan rempah-rempah yang disukai di pasar internasional. Papua merupakan salah satu pulau yang kaya hasil tambang. Hasil tambang Papua sangat beragam, seperti tembaga, emas, dan juga logam. Emas dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan mata uang dan perhiasan, seperti anting, cincin, dan juga gelang. Berikut adalah hasil bumi dan laut Indonesia. Bisa dilihat persebarannya. Yang pertama ada mutiara, udang, ikan tuna, rumput laut, minyak kayu putih, kelapa sawit, hasil hutan, tembakau, rotan, kelapa, kapuk, kina, sagu, serat, karet, pala, kopi, teh, lada, cengkeh, jagung, dan juga coklat. Bisa kalian baca pada bukumu Bupena halaman 88. Selanjutnya kita masuk ke matematika. Ayo berhitung. Menaksir hasil perkalian dan juga pembagian.
Lakukan pembulatan pada setiap bilangan kelipatan 10 atau bulatkan bilangan ke puluhan terdekat, ratusan terdekat, atau bahkan ribuan terdekat, dan seterusnya. Setelah itu, hasil pembulatan bilangan dapat dikalikan atau dibagi. Contohnya, taksirlah hasil dari 255 dikali 12. 255 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 300. 12 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 10. Jadi hasilnya 300 dikali 10 sama dengan 3000. Ayo bernyanyi. Tempo dalam lagu. Tempo lagu adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Tanda tempo berada di sebelah kiri atas dalam lagu. Secara umum, tanda tempo terdiri atas tempo lambat, sedang, dan juga cepat. Tempo lagu berhubungan dengan syair lagunya. Lagu bertempo cepat biasanya menunjukkan suasana gembira dan memacu semangat. Lagu bertempo sedang biasanya menunjukkan suasana gembira dan kemegahan. Sedangkan lagu bertempo lambat biasanya menunjukkan suasana sedih dan juga khidmat. Alat untuk mengukur tempo lagu adalah metronom. Tempo lagu biasanya ditulis dengan tanda tempo. Tanda tempo ditulis dengan istilah sebagai berikut. Yang pertama, allegro, nesto, dan vivace. Itu untuk tempo cepat. Sedangkan untuk tempo sedang, moderato, andante, dan andanantino. Itu untuk tempo sedang. Sedangkan untuk tempo lambat, andagio, largo, dan juga lento. Ayo bernyanyi. Menyanyikan notasi lagu berdasarkan tinggi rendah nada. Bernyanyilah sesuai irama lagu dengan memperhatikan notasi agar suaramu terdengar lebih merdu. Bisa dilihat di situ. Judulnya adalah Desaku yang Kucinta karya Elmanik. Di sebelah kiri atas, di situ ada moderato. Berarti kalian harus menggunakannya dengan tempo sedang. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat, salam hemat energi.